5 anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir telah resmi dinonaktifkan oleh partai masing-masing dan tidak lagi menerima gaji maupun tunjangan sebagai anggota dewan. Kebijakan ini diambil karena pernyataan dan sikap mereka dianggap menyakiti hati masyarakat serta memicu gelombang protes publik hingga demonstrasi besar di berbagai wilayah. Bagaimana keputusan ini akhirnya diberlakukan? Awalnya, meski sudah dinonaktifkan, publik masih mempertanyakan status gaji dan tunjangan para anggota DPR tersebut. Hal ini karena pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebutkan bahwa anggota yang diberhentikan sementara tetap berhak atas gaji pokok dan sejumlah tunjangan mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi hingga tunjangan beras. Menanggapi hal itu, fraksi Partai Nasdem meminta agar DPR RI menghentikan semua bentuk gaji, tunjangan, serta fasilitas bagi Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Ketua fraksi Nasdem Victor Bungtilo Laiskodat pada Selasa 2 September 2025 menegaskan langkah ini sesuai dengan status nonaktif yang disematkan partai kepada kedua kadernya sebagai bentuk penegakan disiplin dan integritas partai. Fraksi PAN juga mengambil sikap serupa. Ketua fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan pada Rabu 3 September 2025 menyatakan pihaknya mengajukan penghentian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Eko Patrio serta Uya Kuya yang juga telah dinonaktifkan. Menurutnya, kebijakan itu merupakan bentuk tanggung jawab partai dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik. Sementara itu, Ketua fraksi Golkar Muhammad Sarmuji tidak mengajukan permintaan khusus ke DPR. Namun, ia menilai penghentian gaji dan tunjangan bagi Adis Kadir sudah menjadi konsekuensi wajar dari status nonaktifnya sebagai anggota DPR. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Nazaruddin Dekkam, kemudian mengirim surat resmi ke Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan pembayaran gaji dan tunjangan kepada anggota yang dinonaktifkan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar membenarkan pihaknya telah menerima surat dari MKD dan meneruskannya kepada pimpinan DPR. Menurutnya, pimpinan DPR menyetujui permintaan tersebut dan Sekjen siap melaksanakan keputusan penghentian gaji serta tunjangan bagi anggota nonaktif. Meski begitu, Indra belum memastikan apakah penghentian hak keuangan itu berlaku permanen atau hanya sementara. Ia menegaskan pihaknya hanya menjalankan keputusan yang sudah diambil pimpinan DPR. Dekkam menjelaskan kebijakan penghentian gaji dan tunjangan ini tidak terbatas pada 5 anggota DPR yang sudah disebutkan. Jumlah anggota yang terkena kebijakan serupa bisa bertambah tergantung laporan partai masing-masing. MKD akan terus mendalami kasus dan menindaklanjutinya dengan langkah serupa. Ia menambahkan mekanisme penonaktifan disampaikan partai politik ke pimpinan DPR dengan tembusan ke MKD. Dari laporan itu, MKD kemudian mengajukan permintaan kepada Sekretariat Jenderal DPR agar menghentikan sementara gaji dan tunjangan anggota yang dinonaktifkan. Sebelumnya, tunjangan anggota DPR menjadi sorotan publik, salah satunya tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah. Respons sejumlah anggota DPR terhadap kritik dari masyarakat justru dianggap memperkeruh suasana. Alih-alih meredam, klarifikasi yang mereka lontarkan malah memicu kemarahan yang lebih besar. Ucapan-ucapan tersebut menyulut emosi masyarakat hingga memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah termasuk di depan gedung DPR. Situasi makin memanas setelah insiden mobil taktis Brimob menabrak seorang pengemudi ojek online di Jakarta. Akibatnya, partai masing-masing akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan 5 anggota DPR yang dinilai memperburuk keadaan dengan pernyataan mereka.